Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, sadis, manja, hebat. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, masih kita diberi kesehatan. Ya. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kalian silakan pimpin doa sama KM-nya ya. Silakan doa akan sudah dimulai ya, silakan. Duduk siap. Hari teman-teman, sebelum mulai materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen dulu, mungkin ada teman kalian hari ini yang tidak masuk ya. Adli? Hadir Bu. Oke. Agis? Hadir Bu. Abdul Duyani? Hadir Bu. Denia? Hadir Bu. Dinda? Hadir Bu. Dewa? Hadir Bu. Febri? Hadir. Kita doakan untuk Febri cepat sembuh ya, supaya materi tidak ketinggalan. Fitri? Hadir Bu. Padilla? Hadir Bu. Padilla Ramadhani? Hadir Bu. Indah? Hadir Bu. Esa? Hadir Bu. Kevin? Hadir. Sakit. Doakan lagi ya, Kevin semoga sakitnya setelah sembuh supaya materinya tidak ketinggalan ya. Iya. Hadir. Hadir. Mardani? Hadir. Izin? Izin Bu. Izin kemana Mardani? Orang tuanya Bu. Orang tuanya ada yang sakit? Iya. Nafisa? Hadir. Hadir. Nana? Hadir Bu. Rajga? Iya. Alfa? Nih ada perasaan Rajga sering Alfa ya. Kemana kalau kalian ke sekolah memberitahukan buat WA ya. Dan banyak Alfanya. Awasin nanti juga naik kelas. Rahmat? Rahmat kemana-mana? Hadir. Jinnya kemana nih Rahmat? Iya. Ada acara keluarga? Ya Bu. Sofi? Hadir Bu. Hadir. Siti Padilla? Hadir Bu. Hadir. Tania? Hadir Bu. Topi? Apa? Apa di si Topi perasaan namanya ya? Melviana? Hadir. Hadir. Pina? Hadir. Barangan? Hadir. Aprianti? Hadir Bu. Rahmawati? Hadir Bu. Berarti hari ini yang tidak masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfanya ada 3, sakit 2, izin 2. Tujuan materi hari ini yaitu 1. Menyebutkan pengertian pasar dan peranan pasar apa sesuai dengan apa? Yaitu menyebutkan pengertian pasar dan peranan pasar dalam perekonomian dengan baik. Yang kedua, menganalisis keseimbangan pasar dan unsur-unsur yang menyertainya. Ibu bertanya, ya, apa yang dimaksud unsur-unsur dan menyertainya? Yang dimaksud nih, teman kalian yang bertanya, apa katanya yang disebut dengan unsur-unsur yang menyertainya? Ada yang mau menjawab? Abu, saya ingin menjawab. Ya, Unsur-unsur yang menyertai itu adalah unsur harga, unsur permintaan, unsur penawaran, dan faktor eksternal. faktor eksternal. Sudah dijawab sama temennya? Ya. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan bertanya dulu. Kemarin Ibu sudah menyampaikan materi apa ya?
Siap, izin menjawab. Nama Mas Wenang Beni dari kelompok 3. Kemarin Ibu sudah membahas tentang materi permintaan dan penawaran. Ibu sudah membahas katanya tentang materi permintaan dan penawaran. Nah, untuk mengingatkan kembali, siapa yang masih ingat tentang apa itu permintaan? Bu, izin menjelaskan, nama saya Indah dari kelompok 4. Menurut saya, pengertian permintaan yaitu menunjukkan seberapa besar keinginan masyarakat untuk membeli suatu produk. Menunjukkan keinginan masyarakat untuk membeli suatu barang. Itu disebut permintaan. Siapa lagi yang bisa menjawab tentang materi penawaran? Saya Bu, izin menjawab. Penawaran itu menunjukkan berapa banyak produk tersedia untuk dijual. Penawaran katanya kata teman kamu menunjukkan seberapa jauh produk untuk dijual. Gitu ya. Nah, kalian mempunyai pakaian baru, baju bagus, sepatu bagus, saya juga mempunyai pakaian, sepatu, atau misalnya mempunyai bahan makanan. Kita membelinya di mana ya? Di pasar. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, sekarang tahu apa itu pasar? Siapa yang tahu pasar? Izin menjawab. Ya? Pasar itu tempat transaksi, tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat membelinya barang. Tempat membeli barang. Pasar menurut ini katanya pasar itu satu tempat transaksi penjual dan pembeli, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Yang ketiga tempat menjual atau membeli barang. Ada yang ditanyakan atau mungkin belum mengerti? Izin bertanya Bu, nama saya Supianti dari kelompok 4. Apa peranan pasar itu sendiri? Tapi nanti kata bertanya apa itu peranan pasar? Ibu, saya ingin menjawab dari kelompok 4. Peranan pasar di antaranya sebagai distribusi, menentukan barang dari produsen ke konsumen, menentukan harga sebagai promosi. Itu katanya Neng, peranan pasar sudah dijawab sama teman kamu. Sudah merasa puas atau bagaimana? Sudah. Nah, ada yang tanya lagi? Sudah. Itu dalam konsep pasar. Sekarang guys bikin dulu lah, ya, sebelum mengerjakan LKPD yang pertama. Karena kalau kita belajar terus, kalian pusing juga, ya. Kalau kata ibu misalnya selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Nah, konsentrasi ya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berarti kalian konsentrasi belajarnya. Kalian ibu akan membagikan LKPD yang pertama yang mengenai pasar. Silakan kamu kerjakan. Terus ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit, ya. Ya kan kalian kerjakan untuk mengisi apa ini. Kerjakan. Kasih waktu 10 menit ya. Baca dulu soalnya, amati, perhatikan, jadi jangan asal-asalan untuk menjawabnya ya. Ya Bu.
Baca dulu ya, Ibu. Perhatikan soalnya sesuai dengan materi yang Ibu berikan tadi. Supaya kalian yang pertanyakan tadi ya. Ada yang belum paham materi tersebut, silakan bertanya. Ada yang belum paham nih? Ada yang menanyakan soal tersebut? Ada yang paham? Ada yang menanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Kalau dengan materi ini, materi tersebut. Hanya tidak menggunakan tidak itu nanti akan habis. Lagi bertanya? Yang bertanya nih? Yang bertanya? Yang bertanya apa nih? Yang bertanya nih? Sudah paham? Paham? Ada yang soalnya? Ada yang belum mengerti?
soal tersebut? Saya enggak? Udah ngerti? Sudah belum? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Kasih nama ya. Lupa ntar ibu untuk bundanya lupa. Kalau kasih nama ibu nanya, ini punya siapa? Jangan lupa nama, kasih nama ya. Silakan kalian kumpulkan. Satu orang yang mengumpulkan ya. Kumpulkan. Mana yang lainnya? Yang lainnya sudah? Baiklah anak-anak, ibu akan Ibu akan selanjutnya ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian amati dengan baik, amati dengan seksama, pelajari dengan baik karena kalian akan mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu dengan cara berdiskusi di kelompok masing-masing. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan dan mungkin teman-teman kalian ada yang mau bertanya ya. Silakan perhatikan videonya ke depan ya. Permintaan dan penawaran keseimbangan pasar. Kita ke pengertian dulu, apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar atau equilibrium atau ada yang menyebutnya sebagai market clearing adalah keadaan di mana harga pasar itu berada pada tingkat di mana jumlahnya ditawarkan atau quantity supply itu sama dengan jumlahnya diminta, quantity demanded. Oke, gitu ya. Jadi di titik keseimbangan dapat kita uraikan menjadi harga keseimbangan, equilibrium price, dan kuantitas keseimbangan, equilibrium quantity. Oke, seperti itu. Nah, kalau pasar tidak dalam keadaan seimbang, itu akan ada suatu mekanisme atau proses perubahan harga sehingga mencapai harga atau titik keseimbangan tadi. Nah, proses ini atau mekanisme ini disebut dengan mekanisme pasar. Oke, dan hal ini yang oleh Adam Smith itu disebut sebagai invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Bagaimana menentukan keseimbangan? Oke, kita sudah belajar ada 3 cara untuk menentukan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, yaitu schedule permintaan atau penawaran, kemudian kurva permintaan atau penawaran, dan juga persamaan permintaan atau penawaran. Nah, dari ketiga cara ini kita bisa observasi dan temukan keseimbangan pasar. Nah, kalau hubungannya itu terjadi atau diperlihatkan, ditunjukkan dalam schedule permintaan dan penawaran, maka keseimbangan itu dapat kita tentukan dan dapat kita lihat pada baris atau kombinasi harga dan jumlah barang di mana VD sama dengan VS. Jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, misalnya di contoh ini, kita ada set harga
Biasanya berhubungan dengan sinyal, kalau susah sinyal ke daerah macet. Kalau hubungannya itu terjadi atau diperlihatkan ditunjukkan dalam schedule permintaan dan penawaran, maka keseimbangan itu dapat kita tentukan dan dapat kita lihat pada baris atau kombinasi harga dan jumlah barang, di mana VD sama dengan VS. Jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, misalnya di contoh ini, kita ada set harga ditunjukkan dalam schedule permintaan dan penawaran, maka keseimbangan itu dapat kita tentukan dan dapat kita lihat pada baris atau kombinasi harga dan jumlah barang, di mana VD sama dengan VS. Jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, misalnya di contoh ini, kita ada set harga Bisa melanjutkan. Anak-anak, kalian sudah bisa memahami tentang permintaan penawaran ya? Ibu akan membagikan LKPD yang kedua ya. Silakan kalian kerjakan dengan kelompok berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, setelah itu kalian presentasi ke depan dengan kelompok masing-masing ya. Mungkin di antara nanti ada yang bertanya tentang materi tersebut ya. Pertanyaan mana? Kelompok dua. Silakan kalian berdiskusi dengan melihat video tadi ya. Kerjakan. Ada yang ditanyakan dengan video yang tadi?
Silakan. Matikan saja lah. Perkenalkan, nama saya Fianti. Saya ingin bertanya, Bu, Ya boleh. apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Nih, teman kamu Aprianti tadi bertanya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Aku ingin menjawab dari yang kreatif, yaitu kondisi di mana permintaan dan penawaran suatu produk atau jasa berada pada titik seimbang. Dengan keseimbangan katanya yaitu di mana permintaan dan penawaran berada pada titik seimbang. Nah, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada ya? Ada yang bertanya lagi setelah melihat tayangan video tadi? Silakan. Ada ya? Boleh. Mau bertanya proses keseimbangan pasar. Proses keseimbangan pasar katanya seperti apa? Satu ada penjelasan dulu lah ya. Ini setelah tadi ada yang tanyakan tadi mengenai keseimbangan pasar. Apa tadi? Tentang pasar apa lagi yang tadi bilang? Pasar apa? Siapa? Ada yang bertanya lagi? Setelah melihat video tadi, baru satu tadi menunjukkan apa atau yang proses sebutkan keseimbangan pasar itu apa? Kalau tidak bertanya, silakan kalian kerjakan juga sih. Ini tanyakan yang materi video tadi. Ada tanya nggak? Ada yang tanyakan nggak? Tadi dengan melihat video yang tadi. Yang ditanyakan oleh satu tadi yang menanyakan kelompok 4 ya, kelompok ini ya. Ada yang bertanya lagi nggak setelah melihat video tadi yang kurang mengerti? Bu, izin bertanya, maksud dari dalam proses keseimbangan pasar itu Dengan pasar, prosesnya di situ ada siapa aja? keseimbangan Nah, ini menemukan tertentu. Misalnya kalau permintaan semua, ini penawaran semua. Karena berapa di situ itu ada permintaan dan penawaran, ada demand, itu ada konsumsi. Ya. Ada yang tanyakan? Bu, izin tanya, Ya. apakah pasar terapung itu termasuk pasar tradisional atau pasar modern? Ada yang bertanya tadi katanya apakah yang menggunakan pasar tradisional, pasar terapung itu katanya termasuk pasar apa ya? Izin menjawab pertanyaan dari Abdul. Dari saya, nama saya Nadewa Desa Pratama dari kelompok 3 menjawab yaitu pasar terapung termasuk pasar tradisional, pembayarannya menggunakan uang atau barter, yaitu sistem tukar menukar. Artinya termasuk pasar terapung karena pembayarannya bisa menggunakan uang atau dengan sistem. Ada yang tanya lagi? Bu, izin tanya lagi, Bu. Ah, Sistem barter itu bagaimana sih? apa kata sistem barter itu? Apa yang sistem barter itu? Contohnya itu tukar
yaitu tukar menukar barang, contohnya pisang dengan beras atau beras dengan pisang. Namanya tukar menukar barang. Ya. Kalau kita punya beras, kita bertukar punya pisang, kita bertukar kan barang dari beras. Silakan. Ada materi lagi tentang video yang tadi? Ada. Kalau gitu silakan diskusikan pertanyaan kalian jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Sudah belum mengerjakan tugasnya? Sudah? Sudah? Silakan yang mau mempresentasikan, silakan depan ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri Azhara sebagai moderator. Dan saya Fadila Ramadhani. Saya Nafisa Dwi. Saya Nafisa Segaf. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu pengertian keseimbangan pasar dan menyebutkan proses-proses terbentuknya keseimbangan pasar. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Keseimbangan pasar dalam ekonomi merujuk pada kondisi di mana penawaran suatu barang atau jasa sama dengan permintaannya. Hal ini menyebabkan harga pasar cenderung stabil. Proses terbentuknya keseimbangan pasar terjadi melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Ketika harga suatu barang di pasar lebih tinggi dari keseimbangan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan melebihi jumlah yang diminta, yaitu menyebabkan surplus. Sebaliknya, jika harga di bawah keseimbangan, permintaan akan melebihi penawaran dan menghasilkan defisit. Melalui proses ini, pasar secara bertahap menuju keseimbangan di mana penawaran dan permintaan berada pada tingkat yang sama, dan harga pasar mencapai tingkat di mana barang atau jasa tersebut habis terjual tanpa surplus atau defisit. Itu hasil dari diskusi kelompok kami. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmawati dari kelompok 2. Apa yang akan terjadi pada keseimbangan pasar jika permintaan bertambah tetapi penawaran tetap? Baik, izin jawab, saya Nafisa dari kelompok 1. Jadi, jika jumlah permintaan bertambah, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada keuntungan harga naik. Itu katanya. Silakan. Saya bicara lagi. Maaf, izin menambahkan apa yang dimaksud dengan harga naik? Kenapa harganya bisa naik? Begini nih. Kalau di situ permintaannya naik, penawaran tetap harga naik. Kenapa bisa naik? Menjawab, karena jumlah permintaan bertambah atau meningkat, otomatis pendapatan meningkat atau keuntungannya harga naik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap dong. Ada yang mau menambahkan? Enggak. Ada bertanya atau ada yang menambahkan? Baik, jawaban kelompok 1. Sudah, tepuk tangan. Terima kasih atas apresiasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dani Julianti. Saya Nadewa Desa Pratama. Nama saya Adinda Budiara Santi. Saya Rahmawati. Teman saya Nadewa mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, izin membacakan diskusi kelompok kami, yaitu pengertian keseimbangan pasar dan menyebutkan proses terbentuknya keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar yaitu kondisi di mana permintaan dan penawaran suatu produk atau jasa berada pada titik yang sama atau seimbang. Dalam keseimbangan pasar tidak ada tekanan yang signifikan yang mendorong harga naik atau turun sehingga harga stabil. Proses terbentuknya keseimbangan pasar: 1. Barang yang disediakan produsen sesuai permintaan. 2. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. 3. Menyediakan stok barang sesuai. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang mau menambahkan atau bertanya?
Maaf, izin bertanya. Nama saya Fitri dari kelompok 3. Apa yang terjadi harga suatu barang lebih rendah dari keseimbangan pasar? Izin menjawab pertanyaan dari Fitri kelompok 3. Jika harga barang lebih rendah dari keseimbangan pasar, maka akan terjadi kekurangan penawaran di pasar. Harga barang berada di bawah harga keseimbangan pasar atau bisa disebut di defisit. Itu jawaban dari kelompok kami. Ada yang mau menambahkan? Silakan, mau menambahkan? Mangga kalau mau menambahkan? Atau ada yang kurang puas? Silakan. Silakan. Tanya Neng. Cepat. Cepat. Kalau mau bertanya dari kelompok berapa? Silakan. Maaf, izin bertanya. Saya dari kelompok 4. Nama saya Siti Fadilana. Defisit itu apa? Defisit apa? Izin menjawab pertanyaan dari Siti Fadilana kelompok 4. Defisit adalah jika harga berada di bawah keseimbangan. Defisit kau bertambah. Terima kasih yang sudah mau bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil tugas diskusi dari kelompok 3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kaila. Saya Berani. Saya ada Rojak. Saya Melkiana Lagi. Teman saya Abdul akan membacakan hasil diskusi kelompok. Perkenalkan, nama saya Abdul. Saya akan memberikan hasil diskusi kelompok 3. Bahwa unsur yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu ada 4. 1. Penawaran. 2. Permintaan. 3. Harga. 4. Kondisi eksternal atau kebijakan pemerintah. Itu hasil presentasi kelompok 3. Ada yang mau menambahkan atau mau menjawab? Izin perkenalkan diri, nama saya Rinia dari kelompok 3. Izin bertanya ke kelompok 3. Apakah keseimbangan pasar dapat berubah? Izin menjawab pertanyaan dari Denia. Keseimbangan dapat berubah akibat perubahan permintaan dan penawaran. Contohnya, permintaan meningkat ketika harga suatu barang produk rendah, maka jumlah produk yang diminta bertambah. Permintaan menurun ketika harga naik. Terima kasih yang sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada materi tersebut. Siapa yang akan atau siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya izin menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Nama saya Siti Fadilana dari kelompok 4. Kesimpulannya adalah bisa mengetahui pengertian penawaran dan permintaan, bisa mengetahui peranan pasar dan pengambilan pasar, dan bisa mengetahui pengertian keseimbangan pasar. Silakan, namanya. Saya izin menjawab tentang
Kesimpulan materi hari ini mengetahui unsur keseimbangan pasar ada permintaan, penawaran, harga, kebijakan pemerintah, dan mengetahui hukum permintaan dan penawaran. Tepuk tangan. Unsur pasar kan itu ada permintaan, penawaran, dan pemerintah ya. Kamu juga tadi bisa menyebutkan tentang kesimpulan peranan pasar, pengertian pasar, permintaan, dan penawaran ya. Siapa yang memberikan kesan? Kesannya, silakan. Ya. Menurut saya kesan pembelajaran kali ini cukup berkesan karena pembelajarannya menggunakan teknologi yang tidak pada biasanya. Kita kan belajar pakai buku, kayak ada di sini mana gitu. Boleh tepuk tangan. Kesannya, ada yang ini yang menambahkan kesannya. Kesannya katanya pembelajaran dengan menggunakan IQ lebih menyenangkan karena materi gampang diserap daripada kita membaca buku, katanya membosankan kalau kita membaca buku. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Terus kalian untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan kita boleh menggunakan IT ya. Nah, kalau kita membaca buku itu kita bosan kadang-kadang ya. Kita menggunakan IT ya. Untuk materi selanjutnya kalian boleh atau kalian untuk materi selanjutnya itu tentang macam-macam keseimbangan. Sebelum mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita istirahat ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Guru.